baka mamaya gigimik kami, pwede ka ba maging partner ko? Nung nakita tayo parang may iba, hindi mo lang mamasdan kita, mas malakas ka. Kasi baka mamaya gigimik kami, pwede ka ba maging partner ko? Kasi baka mamaya gigimik kami, pwede ka ba maging partner ko? Nung nakita tayo parang may iba, hindi mo lang mamasdan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Iya, hari ini akan membahas tentang Teori-teori organisasi dan implikasinya. langsung saja ke pembahasan berikutnya. Pengertian teori organisasi. Nah, sebelum pembahasan kita lebih mendalam, apa sih teori itu? Teori adalah alat untuk membedah. Menurut Lewis, teori adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kerjasama antara dua orang atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Teori di sini mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori transisional. Yang ketiga, teori mutakhir. Oke, lanjut ke pembahasan pertama, yakni teori klasik. Apa sih teori klasik? Teori klasik adalah organisasi yang konsep-konsepnya telah berkembang pada tahun 1810-an atau bisa disebut juga dengan teori tradisional. Di sini ada beberapa dasar-dasar teori klasik. Di sini juga ada beberapa teori-teori yang termasuk dalam teori klasik, yaitu 1. Organisasi sosial. 2. Organisasi formal. 3. Komunikasi jabatan dan hubungan formal. 4. Teori manajemen ilmiah. 5. Manajemen administrasi. Teori transisional atau peralihan. Perpindahan teori klasik ke teori transisional itu merupakan pertukaran paradigma yang menolak prinsip teori klasik dan menentang pandangan terhadap organisasi yang tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial anggota organisasi, tetapi hanya terkait pada keuntungan organisasi. Teori-teori yang termasuk pada kelompok teori organisasi yaitu yang pertama, teori organisasi kewenangan. Yang kedua, teori hubungan manusiawi. Yang ketiga, teori visi. Yang keempat, teori sistem. Yang kelima, teori sistem sosial. Dan yang terakhir adalah teori adaptasi dan progres. Dan berikut ini adalah penjelasan dari teori-teori tersebut. Teori yang terakhir yaitu teori mutakhir. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dari dua teori, yaitu teori klasik dan teori transisional. Teori klasik dan teori transisional ini disebut dengan teori modern atau juga bisa disebut dengan teori analisis sistem dan juga bisa disebut dengan teori terbuka. Teori ini memandang semua bahwa unsur organisasi sebagai satu kesatuan saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Dalam teori ini mempunyai 3 tahap proses, yaitu yang pertama, 1. Pemeranan, dan tahap yang kedua, tahap preleksi, dan tahap yang terakhir, retensi. Teori ini juga mempunyai teori ala Jepang. Teori ala Jepang ini menjelaskan tentang orang Jepang yang dapat menyaingi negara adikuasanya ini Amerika. Sehingga bermunculan banyak artikel-artikel tentang suksesnya orang Jepang. Selain dari pemaparan materi tadi, teori klasik. Teori klasik ialah teori yang konsep-konsepnya atau prinsip-prinsipnya telah berkembang pada tahun 1810-an. Nah, juga dengan teori tradisional. B. Teori transisional. Teori transisional adalah teori perpindahan antara teori klasik
C. Teori mutakhir. Teori mutakhir ini didirikan karena ketidakpuasan antara dua teori, yakni teori klasik dan teori transisional. Baik, hanya itu kesimpulan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat dan bermanfaat. Berjumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kasi baka mamaya gigimik kami, pwede ka ba maging partner ko? Nung nakita tayo